gaji itu merupakan komponen terbesar dalam biaya tetap sesudah sewa tempat. Kali ini kita bicara sedikit mengenai sistem penggajian ya, atau sistem pengupahan, atau reward system, apalah namanya ya. Tapi terutama berkaitan kalau Anda mulai memikirkan untuk membayar orang lain membantu Anda di dalam bisnis laundry. Nah, Anda tahu ya, bisnis itu kan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan beberapa kategori. Salah satu kategorinya adalah yang disebut bisnis mikro. Bisnis mikro itu adalah bisnis yang omset totalnya mungkin nggak sampai 25 juta atau sampai 25 juta sebulan. Omsetnya ya, bukan profit ya, omsetnya. Sehingga kalau 1 tahun 300 juta mungkin masuknya skala mikro. Kemudian di atas itu adalah bisnis skala kecil. Skala kecil itu sampai dengan sekitar 400 juta per bulan omsetnya, 4,8 itu masuk skala kecil. Nah, sesudah itu masuk skala menengah, 10 kalinya, dan kemudian skala besar. Nah, kategorisasi ini membuat terjadi pengecualian terhadap sistem pengupahan. Ya, hanya skala-skala mikro yang umumnya tidak ikuti aturan-aturan seperti UMR, UMP, dan sebagainya. Karena ini kan hubungan kerja dalam kasus seperti ini adalah hubungan-hubungan yang terjadi karena kesepakatan-kesepakatan. Juga karena di dalam bisnis-bisnis skala mikro itu seringkali keterampilan-keterampilan atau kalau bahasa tingginya kompetensi-kompetensi tertentu tidak dipersyaratkan karena tidak rumit, gitu ya. Nah, jadi dengan pemahaman ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa kalau Anda memulai bisnis laundry, Anda tahu bahwa bisnis laundry itu sebagian besar masuknya dalam kategori kecil. Bahkan sebagian kecil banget lah, ya. Nah, karena itu mereka memang tidak mampu untuk membayar upahnya itu dengan perhitungan-perhitungan normatif ketenaga kerjaan. Pilihannya cuma, ya kita mampunya segini. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, ya kita nggak mampu. Gitu aja, gitu ya. Nah, karena itu apa yang harus diperhatikan? Kalau Anda pengusaha laundry, saya usul Anda memperhatikan 3 hal ya. Yang pertama adalah gaji itu merupakan komponen terbesar dalam biaya tetap sesudah sewa tempat. Jadi kalau Anda tidak bisa memanage dengan baik bisnis Anda, ini biaya yang harus betul Anda hitung. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu Anda perlu memperhatikan bahwa kalau Anda memberi upah kepada orang, itu ada komparasi-komparasinya kan, ada perbandingannya dengan tetangga sebelah kabupaten, sebelah kelurahan, pokoknya tetangga sebelah. Artinya kalau Anda punya outlet, nah tetangga sebelah nggak tahu jaraknya berapa dekat dengan Anda, itu juga memiliki perbandingan, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mesti Anda perhatikan adalah supaya orang bersemangat mengerjakan pekerjaan yang diberikan, maka orang memecah-mecah apa yang dijadikan upahnya dengan berbagai macam nama lah ya. Entah nanti ada upah harian, kemudian kasih uang makan misalnya ya, atau gaji tetap, kemudian kasih transport. Intinya adalah mereka mencoba mengatur supaya kalau orang itu produktif, dia mendapatkannya sesuai dengan pendapatan outletnya. Nah, kalau di dalam dunia korporasi, di dunia perusahaan-perusahaan pada umumnya, itu sebetulnya kita bisa bedakan 3 income ya.
Income pertama itu gampangannya bisa disebut yang disebut enabling income. Income yang memungkinkan orang datang ke kantor. Nah, itu satu komponen. Ya, seringkali ini dalam sistem pemerintahan disebut gaji pokok. Nah, gaji pokok itu biasanya nggak bisa besar, ya. Karena ini namanya enabling income. Enabling itu sesuatu yang memampukan saya datang ke kantor dan pulang ke rumah. Itu aja sebetulnya. Itu komponen pertama. Intinya ya, saya belum bicara dalam konteks laundry ya. Kemudian yang kedua itu yang disebut performance income. Performance income itu adalah kalau orang menunjukkan satu prestasi tertentu, dia mendapat. Nah, ini namanya kinerja kalau bahasa Indonesia nih ya, kinerja. Nah, ini yang komponen ini kemudian mulai dibesarkan di sistem pemerintahan, aparat sipil negara, itu juga begitu. Sekarang yang dibesarkan adalah ini ya, komponen performance income. Tapi ada income yang ketiga. Income yang ketiga itu yang disebut investment income. Investment income ini penghasilan yang dimaksudkan untuk diinvestasikan atau ditabung untuk kepentingan jangka panjang. Jadi bukan dihabiskan semua. Nah, kalau Anda memahami ini, berarti kalau Anda pernah bekerja juga Anda mestinya tahu bahwa ada uang yang Anda pakai untuk kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kehidupan kerja, kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua itu ada uang yang memang Anda untukkan untuk unjuk kinerja, untuk berprestasi, untuk jaga-jaga, untuk macam-macam. Dan yang ketiga, investasi. Nah, ini yang biasanya orang pakai untuk cicil sesuatu, cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, dan sebagainya, ya. Jadi itu gambaran mengenai sistem pengupahan pada prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kemudian bagaimana ini kita letakkan di dalam konteks laundry? Anda bisa pertimbangkan misalnya ada yang membayar jumlah gaji tetap sekian ratus ribu misalnya, dan kemudian memberikan uang makan atau transport. Kenapa begitu? Karena ownernya berpikir kalau seandainya dia satukan ini, lah kalau orangnya absen, enak bener dia tetap dapat gitu. Sementara temennya yang nggak absen juga dapat. Ini kan kurang adil. Jadi dibikinlah ada komponen tetap, kemudian ada komponen harian yang tergantung pada masuk atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ada yang menambahkan lagi, atau kalau ini dipecah jadi dua, jadi satu yang tetap, kemudian satu transport dan makan. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut itu tanggung jawab. Nah, ini yang sebetulnya performance tadi ya, kinerja tadi. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Misalnya salah satu yang diberi tanggung jawab dalam dunia laundry dan diapresiasi dengan upah tertentu itu adalah penanggung jawab kas, yang pegang kas. Ada yang pegang kas saja. Ada yang pegang kas sekaligus bertanggung jawab untuk melakukan proses cuci mesin, macam-macam. Jadi bergantung pada tanggung jawabnya. Jadi itu satu. Ada juga yang tanggung jawabnya itu diberikan misalnya yang disebut kepala toko, atau kalau di tempat saya namanya kapten toko. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua operasional itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tentu ada apresiasi dong, ada jumlah tertentu yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu elemennya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bonus target. Nah, ini tentu memang tidak semua memberikannya, tetapi sebagian kawan-kawan yang memang berpikir bisnis memang berbagi ketika mereka mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi masuk dalam sistem. Ada yang ya tidak memikirkannya gitu ya. Ada yang membuat rumus-rumusnya ketat. Saya punya satu teman di wilayah Bogor yang rumus-rumusnya tuh ketat sekali ya, sampai jumlahnya tuh kuantitatif. Nah, ini orang suka data statistik ya. Jadi mainnya di Excel ya. Jadi ini pembobotannya begini. Nah, bergantung Anda mau seberapa ribet ya. Mau bikinnya sangat kompleks, mau bikinnya sangat sederhana, bisa juga. Ada yang cuma bilang oke, pokoknya setiap hari begini. Terserah diatur itu namanya apa gitu, nggak mau pusing dia gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari sistem pengupahan di dalam dunia laundry. Nah, berapa satuan besarnya? Nah, di sebagian wilayah itu masih ada yang membayarnya sampai 900.000 karena ini dianggap pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan asisten rumah tangga.
Tetapi mungkin makin lama, makin orientasi yang berkembang makin bersifat bisnis, yang seperti ini mungkin kurang diminati oleh orang yang ingin bekerja, kecuali itu di beberapa daerah tertentu. Jadi ada yang menambahkan komponen kemudian menjadi 1,2, totalnya 1,2, 900-nya tetap, 300-nya dianggap itu uang harian, gitu ya. Kemudian ada yang mengupgrade-nya menjadi 1,5, gitu ya. Nah, jadi macam-macam penempatannya. Tetapi ada juga orang yang kemudian diberi tanggung jawab tertentu sampai kemudian mencapai satu batas yang kita kenal dengan istilah UMR. Nah, kalau tanggung jawabnya besar dan bisnisnya berjalan baik, nah, satu biasanya di antara sekian itu bisa diberi kepercayaan sampai begitu. Jadi Anda bisa menentukan sendiri bagaimana standar-standarnya. Sekali lagi, yang ingin saya katakan adalah apapun yang Anda lakukan, Anda harus juga melihat bahwa di dalam setiap jenis industri itu ada batas-batas yang mirip. Nah, kalau Anda tanya saya, bagaimana saya melakukannya? Nah, saya melakukannya dengan cara mengupgrade kira-kira sampai 20% dari apa yang ada di sekitar saya, sehingga kemudian dengan cara itu saya bisa mencapai hasil-hasil loyalitas dan sebagainya yang saya inginkan. Jadi Anda boleh tetapkan, karena menurut teori saya, kalau orang memberikannya itu sampai kira-kira 20% di antara rata-rata industri, maka Anda bisa mendapatkan loyalitas dari orang-orang yang bekerja pada Anda.